Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. dengarkah suara saya? Kedengaran kok Ibu. Kenapa pelan ini ya? Halo, tes. Saya justru nggak dengar suara teman-teman semua. Halo? Iya, Bu. Iya Ibu. Oh, dengar, Keren Ini nggak, Bu? kedengaran enggak? dengar. Oh, suara Udah. Ibu jelas. Iya. Jadi gini, kita mau punya waktu 100 menit, 1,5 jam ya. Sampai jam 8 seperempat. Ada materi tonisitas dan kita mau belajar kisi-kisi ujian. Gimana ya? Mau separuh-separuh atau fokus belajar ujian ya? Mana? Kalau tonisitas ini nanti ujiannya sih nanti untuk UAS, tapi sepakat diberikan sebelum ujian. Gimana menurut teman-teman? Fokus ke UTS gimana, Bu? Hah? Review untuk UTS gimana, Bu? Iya, kalau hari ini kita mau 2, takutnya nggak fokus ya? Aku boleh fokusin ke UTS aja nggak? Iya, Bu. Fokus UTS dulu, UTS aja Bu. ya? Iya, Bu. Ya udah deh. Kemarin sih pesannya tim dosen diberikan sebelum ujian, tapi saya tawar jangan diujikan sekarang. Gitu, karena materinya baru banget. Gitu kan, dan banyak. Udah fokus ujian aja, oke. Saya ngasih info hal-hal penting dari tiap materi, ya. Yang pasti tugas yang saya berikan, jadi kita gini, soal pilihan ganda plus esai, ya. Esainya 5 soal, pilihan gandanya 40 soal. Nah, untuk pilihan ganda, ya, itu materi kalian pelajari dari soal yang saya kasih untuk tugas tambahan, ya. Kalian pelajari tugas tambahan. Coba, pelajaran pertama kita, pernah saya kasih soal apa? Gak mungkin dong saya kasih mentahan ini keluar, nggak boleh kayak gitu. Saya kasih clue-cluenya aja, ya. Kita pernah kan Ibu ngasih tugas tentang ruangan-ruangan steril? Iya, Bu. Ruang kebersihan. Nah, itu saya minta ke Septi mana di tugasnya nggak ada. Di tugas yang Iya, Bu. Tadi dikasih, udah aku masukin. iya. Padahal daerah lagi. Tugas yang saya kasih tuh semuanya adalah untuk membantu kalian semua, ya. Itu tugas itu apa? Itu kalian pelajari, ya. Pelajari soal yang untuk awal-awal konsep steril itu melihat, tadi saya share materi dulu deh. Ibu, kita kan rajin nih Bu ngerjain tugas ya, Bu. Mm-mm. Cuman nggak tahu, Bu, yang kita kerjain tuh udah benar, udah sesuai atau belum gitu, Bu. Mm-mm. Nah, saya minta di G Drive itu dikumpulkan melalui G Drive. Dikumpulkan melalui G Drive, Septi yang merekap. Kalau saya mau cek di draftnya berkali-kali saya bilang, mana soalnya nggak kelihatan di situ. Gimana cara saya biar tahu, kan harusnya di Drive itu ada tugas, ada foldernya ya. Tugas 1 ya materi tentang misalnya ruangan bersih masuk ke situ. Jadi gampang saya ceknya. Saya nggak ngerti nih gimana cara mengkoordinirnya. Safety teman-temannya. Udah, Bu. Boleh cek lagi aja ulang. Udah satu Sekarang bulan. saya buka G Drive-nya ya. Nanti daripada kita ini apa kelamaan ya.
Jadi untuk berikutnya nanti dibuatin per folder, per tugas yang saya berikan, masuk semua di situ. Misalnya tugas tentang ruangan bersih ada semua di situ. Kemudian tugas tentang wadah injeksi, saya belum ngeliat nih wadah injeksi mana tugasnya. Kan nggak mungkin kayak anak kecil saya diktein, saya ini enggak. Ya, palingan saya nanya mana, seperti tugasnya mana di G Drive-nya. Tugas-tugas saya yang saya berikan mana. Ya, jadi kalian pertama pelajari tentang ruangan bersih. Ya, ruangan-ruangan bersih itu ada berapa dengan spesifikasinya masing-masing ruangan bersih. Ya, kalau kita lihat di CPOB udah punya semua belum? Saya sudah ngasih ya. CPOB nomor 34 tahun 2018. Ngelihatnya di situ kan? Ada yang belum punya nggak? Kalau diem aja berarti udah punya semua ya? Agak lupa, Bu. Nah, udah mau ujian besok. Jadi nggak kisi-kisi tuh nggak disuapin ya, nggak disuapin nih, nggak kayak gitu. Per BPOM nomor 34 tahun 2018. Silakan cari. Saya udah ngasih waktu itu. Coba googling. 34 tahun 2018 itu tentang CPOB di aneks 1. Udah ketemu belum? Ntar saya suruh saya tanya bingung nih, ini di mana dapat materinya mana? Di googling juga ada per BPOM 34 tahun 2018. Kok ini masih muter-muter. Ya, sekarang saya di chatbox periksa nih. Nah, silakan dibuka tuh lagi di OTW lagi dikirim. Ya, silakan dibuka. Belum sampai. Nih ya, belum nyampe. Iya, Bu, belum sampai. Nih, ini kan per BPOM nomor 34 tahun 2018 tentang CPOB. Kita search aja tentang apa? Ruang apa aneks. Oh, kelihatan sih ya. Palingan apa ya? Aneks 1. Nih, aneks 1 itu artinya lampiran 1. Nih ya. Aneks 1 pembuatan produk steril tuh. Di sini. Nih, ada ruangan-ruangan untuk kelas bersih A, B, C, D, kan? Itu kalian harus tahu apa maksudnya. Kemudian ini persyaratannya. Kelas A ya, berapa jumlah partikel dan ukurannya ya. Untuk partikel 0,5 mikron berapa persyaratannya? Kalau yang lebih dari 5 dan yang lebih dari 0,5 baik non operasional maupun operasional. Ya, ini kalian pelajari ya. Udah saya kirim, kayaknya udah terkirim tuh. Ya. Belum Kemudian nyampe. hah? Belum nyampe. Udah centang hijau loh di saya. Kok Nia Febriana, Masya Allah. Kenapa jadi direct ke Nia ya? Padahal nggak dimaksudin Pantesan direct. nyampe. Kenapa bisa begini? Ntar saya ganti everyone. Ini ke semuanya.
Ya, udah terkirim ya. Itu. Kemudian kita lihat materi berikutnya. Materi yang berikutnya. Satu deh. Sterilisasi. Ya. Sterilisasi plus dimana semua mikroorganisme itu baik. Jadi entah sterilisasi prinsipnya adalah di mana semua mikroorganisme mati ya, baik yang patogen, non patogen, spora semuanya. Jadi nggak peduli dia mau patogen maupun non patogen. Kemudian metode sterilisasi yang ada di FI, saya udah pernah nerangin yang ini ya. Ya, ini kalian pelajari nih, metode sterilisasi yang ada di FI. Ada sterilisasi uap, panas kering, sterilisasi gas, sterilisasi radiasi ion, dan sterilisasi dengan penyaringan. Ya, dan masing-masing ini kalian harus tahu definisinya, alatnya, dan contoh bahan yang disterilkan. Ya, ini ada ringkasannya di sini ya. Sterilisasi panas atau yang disebut dengan otoklav. Ya, alatnya otoklav. Dia merupakan uap jenuh di bawah tekanan. Jadi kalau nanti ada soal sterilisasi dengan menggunakan panas tapi basah, yaitu otoklav ya. Dia menggunakan uap jenuh. Tapi kalau panas kering, ya panas kering itu ada oven, ada flame ya. Nanti ada kalau ada soal panas kering, pilihannya bisa oven, bisa flame. Ya, kalau flame itu yang kayak kita membakar peralatan di lab mikro sebelum digunakan, di flame dulu, dibakarkan pakai bunsen apa? Ya pakai bunsen ya. Nah, di sini kalian harus tahu juga apa-apa aja yang disterilkan. Ya, misalnya dengan otoklav apa? Pembalut bedah, spray, peralatan bedah dan diagnostik, wadah penutup, injeksi berair, sediaan mata, dan cairan irigasi. Tapi kalau basisnya, kalau sediaan mata kan pakai otoklav. Tapi kalau basis salep mata, ya nih kayak gini nih. Nanti kalau ditanya, misalnya basis salep mata, sterilisasinya dengan cara apa? Ya, ini kan minyak dia kan basisnya itu lemak ya. Pakai ini, panas kering atau oven ya. Jadi termasuk di dalam panas kering atau oven itu adalah produk-produk yang pasti kering, nggak boleh ada air, makanya panas kering. Ya, obat bubuk kering. Ya, misalnya ada injeksi cephalosporin yang perlu direkonstitusi, misalnya injeksi cefixim, cefadroxil, pokoknya serbuk injeksi deh, ya. Oh, serbuk injeksi pakai ini berarti pakai oven, ya. Kemudian basis salep mata pakai oven, ya. Ingat nanti kalau ada pertanyaan ya, basis salep, basis termasuk salep mata, ya. Kalau yang otoklav sediaan mata, maksudnya kayak tetes mata, ya. Tapi kalau yang udah spesifik salep, baik salep biasa maupun salep mata pastikan karena harus steril, itu yang oven. Kemudian sterilisasi gas nih, kalian pelajari juga ya. Sterilisasi gas itu ada apa aja kan kemarin udah ada tuh ya, formaldehid, etilen oksid. Itu yang terkenal sih etilen oksid. Kalian pelajari itu etilen oksid. Ya, etilen oksid itu bagaimana sifatnya kalau misalnya disterilkan dengan etilen oksid. Nah, ini sterilisasi gas untuk apa? Untuk mensterilkan zat-zat yang termolabil. Termolabil itu dia nggak stabil kalau kena panas. Misalnya hormon. Hormon kan produk biologi ya. Produk biologi nggak boleh kena panas. Hormon, protein juga termasuk di tahan panas. Obat-obat yang peka terhadap panas. Ya. Gas yang sering digunakan etilen oksid. Nah, ini etilen oksid nanti kalau ditanyakan kalian baca lagi tuh yang terakhir sekali deh. Kalau salah yang sebelumnya itu ada sterilisasi dengan gas etilen oksid. Ya, keburukan gas ini mudah terbakar, mutagenik ya, jadi bisa bermutasi, tapi resikonya lumayan juga ya, dan meninggalkan residu pada bahan yang disterilkan. Ya, tinggal mana lebih besar, banyak keuntungan atau kerugiannya ya. Kemudian ada sinar UV. Nanti kalau kalian ditanya di esai, sebutkan cara sterilisasi sesuai FI 6. Nah, kalian ini cara sebutkan tak dulu garis besarnya apa, kemudian dijabarkan. Sterilisasi panas lembab apa, contoh produknya apa, sterilisasi panas kering apa, ya, contoh produknya dan seterusnya ya. Kemudian sinar UV tadi udah, sinar gamma mensterilkan apa aja, antibiotik, hormon, terus nanti
Kalian pelajari sinar gamma kelebihannya apa? Ya. Ada juga di situ. Kalian bisa baca dari FI-nya langsung. Udah punya kan FI 6 ya? Sudah, Bu. Punya nggak? Hah? Udah, Bu. Iya, Oh, ada, FI. Bu. Kita buka coba FI 6-nya. Sorry. Pokoknya sterilisasi ini lampiran 1371. Kita lihat FI 6. Jadi kita belajar bukan kayak anak SD yang dikasih tahu langsung. Ini nih, nggak kayak gitu ya. Nggak boleh juga kayak begitu. Ini ya. Ini Farmakope Indonesia edisi 6. Kita cari sterilisasi. Steril. Sterilisasi 1371 ya tadi kalau nggak salah ya. Sterilisasi. Tadi berapa sih? 13 sterilitas. Sterilitas 1371. Sterilitas 1371. Ini lagi search. Ya, itu adalah cara-cara sterilisasi di Farmakope Indonesia. 6, ada 5 ya tadi ya. Kalian harus langsung tulis dulu 5-5-nya, kemudian jelaskan masing-masing, dan sebutkan contoh-contoh produknya. Nanti kalau di pilihan ganda ada pertanyaan, misalnya salep mata, basis salep mata, sterilkannya dengan cara apa? Kalau basis salep. Tadi udah dibilangin basis salep caranya pakai apa? Panas kering, Bu. Panas kering atau oven. Ya. Ini kok nggak ada nih 1371 nih. Sterilitas 1371. 1371 di belakang nih. Ya. Berikutnya lagi. Saran saya. Ya. 1371 itu lampirannya di belakang sih. Jadi FI itu yang kalian punya tuh kalian lihat-lihat lah. Ya. Jadi tahu lo ada isinya apa aja sih nih gitu. FI 6 tuh suplemennya udah ada 2 sampai sekarang. Masih jauh nih. 1371. Atau kalian cari sendiri lah ya. Ya kok kayaknya penasaran. Dulu deh. Oh, lah, 1371-nya mana nih? Di dasar 1371. 12. Wadah udah pada ngerjain belum? Wadah pada sediaan volume besar, volume kecil? Udah, Bu. Nah, itu dipelajari juga ya. Nanti kalau ditanya macam-macam wadah untuk sediaan injeksi volume kecil dan volume besar. Sekarang kalau volume kecil apa aja wadahnya? Ampul, Bu, sama vial. Full sama vial, betul. Kalau volume besar? Infus. Iya, wadahnya. Wadahnya Yang apa? golongan itu ya, Bu? Hah? Yang ada golongannya kelas 1 kan. Softback ya. Softback itu ada di yang saya
di apa namanya yang kemarin tentang wadah-wadah itu loh. Kalau saya kasih juga yang terbarunya, yang advance-nya ya, tapi itu nggak begitu ini, nggak usah di ini karena yang kita gunakan volume kecil sama infus itu aja cukup. Nah ini saya mau ini apa share nih ya. Di sini ya, nanti kalian lihat ini halaman berapa ya? Halaman 2167 ya. Halaman 2167. Ini ada sterilitas dan jaminan sterilitas bahan kompendial lampiran 1371. Nah, ini kalian pelajari. Lampiran 1371 tuh cara sterilisasi ada apa aja? Nih, cara sterilisasi ada 5 ya. Tuh kalian pelajari sterilisasi uap ya, kemudian sterilisasi panas kering, sterilisasi gas. Tadi kan ada 5 udah diringkas, tapi penjabarannya kalian lihat di sini. Sterilisasi radiasi dan sterilisasi ada 5. Penyaringan. Ya, tuh. Ini berarti halaman 12 cara sterilisasi farmakope halaman 2168 ya. Kemudian berikutnya kalian dulu ya. Dicatat ya. Hal-hal penting ini dicatat. Itu tadi itu ya yang sterilisasi penting. Kemudian nah, sterilisasi itu dengan cara ada fisika, ada kimia ya, ada fisika mekanik ya, yang seperti di depan ini. Nih, ya. Metode saya ini dulu deh. Nih, cara sterilisasi metode fisika. Ya, sebentar ya, maaf.
Ya. Jadi yang tadi saya minta untuk dibaca, dipelajari, itu ada kemungkinan ya untuk esainya, kisi-kisinya itu ya. Kalian harus betul-betul hafal. Kemudian untuk metode sterilisasi ya ini ada metode fisika, metode kimia, dan metode mekanik. Nih. Yang perlu kalian betul-betul baca ya untuk metode fisika yang tadi udah ada ya di farmakope juga ya, ada panas kering, panas lembab, itu lihat. Misalnya oven itu oven suhu berapa? Oven ya. Kemudian autoclave itu suhu berapa? Coba saya tanya dulu. Oh, autoclave suhu berapa? Autoclave 121. 121 selama 15 menit. autoclave 121 15 menit. Betul. Oven? Kalau oven tergantung ya. Tergantung bahan yang di sterilkan. Nah, kalian baca deh tuh nanti ya. Berapa lamanya. Nah, nih kan di sini sterilisasi panas dan panas lembab dan panas kering ya. Panas kering itu oven, panas lembab itu autoclave. Suhunya berapa dan contoh bahan-bahan yang disterilkan. Ya, terus kalian ya untuk esai tadi dan untuk melihat apa soal-soal PG-nya. Nah, di sini nih kemarin ini bahannya kemarin udah Ibu berikan nih, kalian hafalin aja nih. Nih istilah-istilah ini TDP, TDT dan waktu reduksi itu apa? Definisinya apa? Ya. Kemudian nih Fleming kan fisika ya. Ini termasuk fisika yang panas kering. Jadi panas kering itu ada oven, ada api menyala, ada lagi sih insinerasi. Cuma yang yang lebih dekat dengan keseharian kita oven dengan nyala api. Kalau insinerasi biasanya untuk kayak insinerator kan, misalnya kayak uji sisa pijar sampai menjadi abu itu suhunya sampai ratusan ya. Jadi ini aja nih kalian tak harus tahu flaming itu apa, kemudian contoh yang disterilkan dengan ini apa ya. Kemudian oven panas tadi udah, alat-alatnya ya, alat-alat yang oven ya apa namanya? Basi salep ya. Nanti kalau ada pertanyaan basi salep mata dengan panas kering atau oven. Nah, ini kalian nih lihat oh ini suhu oven ya. 160 derajat 120, 170 60 menit, 180 30 menit ya. Waktu untuk pemanasan dengan oven. Kemudian kelebihan kekurangan ya. Apa nih? Kelebihan kekurangan untuk sterilisasi panas. Oh, ini kelebihan autoclave. Yang coba kalian pelajari juga ini kelebihan autoclave dibandingkan oven. Ya. Jadi kalau beberapa organisme bukan organisme bentuk spora yang tidak mati dalam oven itu pakai autoclave bisa karena adanya lembab. Sehingga lembabnya tadi bisa mendenaturasi ya, mendenaturasikan yang bentuk protein yang pasti ya, protein dari mikroba. Ya, jadi lebih mendalam autoclave. Tapi kalau oven itu untuk yang sediaan tidak boleh ada air. Kembali lagi, saya tanya nanti kalau ditanyain serbuk, injeksi, serbuk yang harus direkonstitusi. Itu dengan cara oven. Ya, itu kalian perhatiin ya yang saya informasikan. Ya. Lagi, ini enggak perlu. Tadi sama aja ya. Nah, perhatiin lagi mengenai cara penyaringan. Sterilisasi dengan penyaringan, ini kan ada beberapa ya. Ada dengan dilin, dengan asbes, dengan kaca sinter, dengan membran. Kalian perhatikan yang membran. Ya. Membran itu pakai apa? Karena biasanya kita kalau menyaring itu dengan membran. Menyaring misalnya ya ini obat suntik atau obat tetes mata ya, sterilisasi dengan ini membran.
Nanti lihat membrannya berapa ininya, berapa mikron. Nih, ya. Membrannya di sini nggak ada ya, berapa mikron. Membran itu biasanya digunakan 0,22 mikron. Ya, filter dengan membran. Membran itu maksudnya kayak kertas gitu, selulosa atau polimer lain. Biasa dia ukurannya begitu halus banget ukuran porinya. Kan membran filter tuh saringan ya. Dia halus banget sampai ukuran 0,22 mikron ya, yang membran ini. Nah, kemudian sterilisasinya enggak. Radiasi sinar. Nah, untuk radiasi ion ini kalian perlu ketahui yang sinar gamma. Ya, sinar gamma tadi kan udah ada tuh sinar apa kelebihannya ya. Kemudian digunakan untuk apa aja. Tuh ya. Kemudian sterilisasi kimia. Bentar ya. Saya mau lihat ini dulu ya kisi-kisi. Saya lihatin ke seluruh ini saya infoin dulu deh dari materi yang saya kasih hal-hal penting apa yang perlu dipelajari. Kalian tandain ya. Jadi untuk esai ada 5. Tadi untuk ruangan udah cara sterilisasi. Kemudian wadah ya, wadah kalian harus hafalin itu apa aja. Kemudian untuk jenis-jenis larutan volume besar. Apa aja jenisnya? Yang bersifat khusus ada 4 jenis apa aja? Saya stop dulu deh. 4 jenis LVP kita buka coba ya. LVP nih ya untuk LVP kalian pelajari pertama definisi LVP dan SVP. Nanti kalau ditanya kalau yang larutan volume 100 mili ke bawah namanya apa? 100 mili ke bawah L atau S? S, Bu. S ya. Tuh, harus ingat. Jadi kalau L itu di atas 100, jadi 100 nggak termasuk. Ya, kemudian jenis parentera volume besar yang tadi ada 4 yang ini ya. Hiperalimentasi, kardioplagia, dialisis peritoneal dan irigasi. Ini kalian hafalin. Kemudian komponen pada sediaan LVP ya, komponennya kalau ditanya nanti ya, yang pasti kan zat aktif, zat pembawa dan zat tambahan. Zat tambahan yang perlu diingat pertama untuk ningkatin tonisitas apa aja? NaCl dan larutan non elektrolit seperti dextrose. Ya kalau ditanya untuk tonisitas apa? NaCl 0,9%. Kemudian dapar. Fungsi dapar apa? Fungsi dapar? Untuk mempertahankan pH, Bu. Ya, menjaga pH. Ya, nanti kalau ditanya dapar. Daparnya pH-nya kalian hafal ini. Dapar pH berapa? pH 3 sampai 6 apa yang digunakan ya? Asetat atau sitrat. Kalau pH 6 sampai 8 fosfat. Kalau pH 8 sampai 10 glutamat. Ya, maksimal ini hanya 10. Kalau minimal pH 3. Jadi ada range-nya. pH itu nggak boleh terlalu asam atau terlalu basa. Ya.
Kemudian kalau ditanya untuk antioksidan udah tahu lah ya, antioksidan ya. Biasanya yang ditanya itu seputaran dapar karena untuk menjaga pH. Kemudian pH tubuh, berapa pH tubuh? 37, Bu. Kok 37. Itu suhu. Itu Oh ya, maaf, Bu. 7 nggak? Bukan ya, Bu? Ya, Bu. 7, tapi 7 berapa? Ada di sini. Apa diinjeksi volume kecil ya, saya lupa. 7,4 ya. Hmm, Bukan baik, di Bu. sini nih, bukan. Di yang waktu small volume ada di situ. Ya. Ini. Kemudian nanti kalian harus tahu jenis contoh-contohnya nih ya. Nih, kan tadi kan komposisinya ada zat aktif, zat cairan pembawa atau zat pembawa dan zat tambahan lain eksipien. Pembawa itu bisa air, bisa minyak. Nanti kalau ditanya minyaknya apa? Nanti ada pilihan ya. Apa minyak kedelai, minyak kelapa, ya. Ya, yang pasti minyak kedelai bisa, minyak zaitun bisa, minyak jagung bisa, yang enggak adalah minyak kelapa, ya. Kemudian ini yang tadi di esai 4 jenis untuk LVP yang bersifat khusus, 4 ini kalian harus hafalin, ya. Intinya gini, kalau esai kalian jawab, jangan sama sekali dikosong karena itu ada nilainya, ya. Misalnya ingatnya cuma 4-nya ya udah. Tapi kalian hafalin, makanya nih hafalin masing-masing nih. Nih kan ada di sini hiperalimentasi itu apa? Ya, suatu larutan yang digunakan untuk intinya adalah memberikan nutrisi ke tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan kalori. Ya, nutrisi itu apa? Gizi, zat gizi, apa aja? Karbohidrat, asam amino, vitamin. Kalau mau lihat lebih lanjut bisa di sini ya. Kemudian untuk hyperalimentasi solution apa aja tadi isinya ya. Tadi kan kalau membeli nutrisi kan perlu dextrose, asam amino, lemak, elektrolit, trace elemen, vitamin ya. Kemudian kardioplegia yang kedua. Apa itu? Kardioplegia itu adalah suatu terapi yang diberikan selama proses operasi jantung ya. Jadi tetap jantung itu diberikan asupan. Seperti itu. Ini contohnya ini. Potasium klorida, sodium klorida, kalsium klorida itu contoh. Kemudian ini contoh-contohnya. Yang ketiga peritoneal dialisis yang digunakan untuk terapi gagal ginjal. Cairannya ini, cairan dialisa namanya peritoneal dialisa. Ya. Peritoneal dialisa itu apa? Glukosa, kemudian garam, mineral dan air. Kemudian ada satu lagi ya LVP yang tidak steril yaitu namanya larutan irigasi. Tidak steril salah. Dia steril tapi tidak diberikan secara parenteral maksudnya. Ya, ini. Nah, sekarang saya mau tanya, sediaan parenteral itu maksudnya apa? Ada pertama sekali waktu kita belajar steril apa parenteral ada definisi parenteral. Yang diberikan selain lewat pencernaan ya, Bu? Iya, benar ya. Para kan di luar, enteron tuh usus. Berarti di luar usus maksudnya di luar saluran pencernaan ya. Nanti kalau ditanya parenteral maksudnya apa ya? Jadi pemberiannya tidak melalui saluran pencernaan, tidak melalui mulut. Gitu. Ya, kemudian kemasan nih. Kemasan kalau kemasan yang untuk volume kecil itu vial dan ampul. Kalau untuk volume besar LVP ini bisa menggunakan ini PVC, kemudian menggunakan film etilen vinil asetat dan kombinasi. Ini dihafalin ya. Nanti ditanya jenis-jenis kemasan untuk SVP dan LVP. Ya, jangan salah ya, sudah saya ingetin. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Esai-nya ada 5.
Wadah udah ya. Yang materi terakhir tentang CSSD. Yang terakhir itu dipelajari CSSD. Nih. Kayaknya ada yang baru deh. Kena ini. Ini udah saya kirimin yang editnya. Ya. Di sini kalian harus tahu peranan CSSD di rumah sakit. Peranan. Jadi harus dijelaskan apa peranan dan pentingnya CSSD. Nih di sini ya. Kalian kalau ditanya peranan dan pentingnya itu berarti harus tahu fungsinya ya. Berarti harus tahu CSSD itu apa tugasnya. Kan kalau ditanya peranannya, kenapa dia penting ya. Jadi jelasin dulu. CSSD itu suatu instalasi yang dia menjadi koordinator. Ya, kemudian CSSD itu apain aja tugasnya? Nih, tugasnya ini CSSD. Prinsip ada 3 nih. Prinsip tugas CSSD. Sorry. Ini CSSD ininya ya, apa namanya? Hal-hal penting yang harus di apa namanya? Prinsip-prinsip yang ada di CSSD. Kalau tugas CSSD ini sebelah. Nih. Jadi tugas CSSD itu melakukan proses pastinya sterilisasi, tapi dia ada 2 sterilisasinya nih. Yang kemarin ya. Ada sterilisasi yang masuk dari sterilisasi barang-barang dari laundry ini, barang-barang yang memang sudah dibersihkan ya, tinggal dikemas kemudian disterilkan. Ada juga barang-barang kotor ya, kan dia tugasnya mensterilkan. Tapi inputannya ada barang bersih dan barang kotor. Ya, nanti kalian cari deh di sini tugasnya apa aja. Jadi kalau ditanya apa peranan ya dan pentingnya CSSD itu kalian jabarin kerjaannya ngapain aja. Ini termasuk kerjaannya nih. Pembersihan awal, pembersihan, kemudian desinfeksi ya, baru sterilisasi di sini. Ya, ini tugasnya nih. Atau di sini. Itu, ini tugasnya. Ya, itu kalian hafalin nih kalau ditanya di esai. Kemudian kita lihat lagi ada materi yang untuk pilihan ganda ya. Saya buka satu-satu dari materi yang pernah diberikan. Konsep sterilisasi. Jadi konsep sterilisasi udah selesai belum kita ya? Konsep sterilisasi. Panas kering. Panas lembab. Sorry. Kita share. Kalian buka juga ya, tandain. Ini lagi yang berhubungan dengan materi ini yang penting adalah coba saya mau tanya. Sediaan yang termasuk steril itu sediaan apa aja? Halo? Maksudnya obatnya gitu, Bu. Tetes Bentuk mata. sediaan. Bentuk sediaan. Iya, Bu. Bentuk sediaan yang steril itu bentuk sediaan apa? Injeksi dan Tetes mata. dan sediaan mata. Ya, sediaan mata tuh bisa apa aja? Tetes mata dan salep mata, Bu. mata ya. Jadi nanti Salep kalau mata, Bu. kalian ada pilihan, pokoknya jawabannya itu. Ya, jadi harus tahu sediaan steril itu apa aja.
ya. Sekarang sediaan parenteral tadi kan udah tahu, sediaan yang diberikan di luar oral ya, tidak diberikan secara oral, maksudnya itu parenteral. Nah, sekarang sediaan parenteral itu syaratnya apa sih? Kita buka. Steril, Bu. Ya. Pasti steril, ya kan? Kemudian Bebas pirogen. yang kemarin kan sediaan steril intinya tuh sediaan parenteral steril, bebas partikel, ya enggak? Ya Iya. nanti ada kalau pertanyaan sediaan steril itu tidak boleh ada harus melalui pengujian apa? Salah satunya adalah bebas partikel. Ya, jadi persyaratan sediaan steril itu sediaan parenteral steril, bebas partikel, kemudian bebas pirogen, ya bebas pirogen, kemudian isotonis, isotonis tekanannya sama, isohidris itu pH-nya sama. pH berapa? pH 7,4. Ya, kalau isotonis tekanan osmosisnya sama berapa? Ya, isotonis itu tekanan osmosis sama, itu sama dengan tekanan osmosis NaCl 0,9%. Ya, nanti kalau ditanya seputaran itu kalian tuh udah tahu. Kemudian sekarang pirogen, maksudnya pirogen apa? Sisa-sisa dari ini ya, Bu. Mikroorganisme ya, Bu. Pirogen itu menimbulkan apa? Menimbulkan Efek demam. yang ditimbulkan pirogen kenapa harus ya? Jadi pirogen, kenapa harus bebas pirogen? Karena pirogen menimbulkan demam. Kalau dulu pirogen diuji dengan menggunakan hewannya apa? Pirogen dulu pakai kelinci. Ya, tapi karena sekarang isu ini apa namanya dari LSM ya, jadilah sekarang uji pirogen digantikan dengan uji endotoksin. Jadi dia tidak menggunakan itu lagi kelinci lagi ya. Jadi pirogen itu sekarang udah hanya paling beberapa monografi yang masih pakai pirogen, tapi secara umum udah pakai endotoksin. Jadi pirogen itu harus dihilangkan dari sediaan injeksi atau sediaan parenteral karena menimbulkan apa tadi? Demam ya. Nah, kalau di sediaan tadi udah tahu ya, sediaan injeksi isinya apa aja? Zat aktif, cairan pembawa dan zat tambahan. Zat tambahan di sini itu bisa untuk meningkatkan tonisitas ya, contohnya NaCl, bisa untuk dapar ya, jadi untuk menjaga pH. Itu kan harus tahu tuh dapar ada berapa, terus pH-nya berapa aja. Kemudian untuk antioksidan ya, jadi nanti kalau ada pilihan berikut komponen dari injeksi kecuali apa ya, kecuali berarti yang tidak ada di situ ya, bahan pembantu itu eksipien masuk ke dalamnya, pelarut masuk ya kan, bahan obat pasti ya kan, ada bahan pewarna, ada nggak bahan pewarna? Nggak ada ya, parenteral nggak pakai pewarna. Paling kalau warna tuh ya warna dari komponen bahan obatnya sendiri memang berwarna, contoh kayak cyanocobalamin gitu ya, vitamin B12 memang berwarna, bukan dia menggunakan pewarna ya. Kemudian tadi pH sediaan injeksi sama dengan pH tubuh berapa? 7,4. Terus untuk menjaga pH supaya optimal ditambahkan apa? Buffer. Buffer atau pendapar ya. Jadi sama aja tuh. Kemudian kalau untuk mencegah oksidasi namanya ditambahkannya apa? Antioksidan, Bu. Kalau mencegah pertumbuhan mikroba namanya? Antimikroba. Antimikroba, udah tau lah ya. Kemudian injeksi tadi, injeksi sebenarnya maksimal sesuai dengan dapar yang tadi kan maksimal 10 ya. Paling rendah 3 sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada injeksi yang memang membutuhkan pH tinggi maksimal banget tuh 9 sampai 10. Ya, kenapa? Kalau dia pH-nya rendah itu bisa apa akibatnya? Sakit ya, Nyeri Bu? ya. Nyeri ya. Perbedaan pH ya kan, nyeri. Tapi kalau misalnya pH-nya terlalu basah itu menyebabkan jaringannya menjadi rusak.
Itu jadi namanya nekrosis jaringan kalau pH-nya terlalu basa. Kemudian tadi untuk sediaan LVP kalian pelajari itu elektrolit apa yang ada di situ ya. Elektrolit yang penting ya. Kalau misalnya ada pilihan itu kan kalian harus tahu ada kalium pasti ya. Kalium natrium itu penting. Ya karena kalium natrium itu untuk menjaga apa namanya? Dia termasuk ion intra dan ekstra sel kalium natrium ya, saling menyeimbangkan gitu ya. Kemudian ada kalsium, magnesium dan klor ya. Jadi kalau ada pilihan misalnya brom itu enggak ya. Ada pilihan besi itu enggak. Ya untuk ion-ion yang dibutuhkan untuk apa namanya? Keseimbangan elektrolit itu adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium dan klor. Kemudian untuk sekarang saya buka SVP aja kali ya. Bentar. Yang small volume. Banyak di small volume. Small volume tadi definisinya jangan lupa. Kemudian oh iya. Kalau sediaan larutan volume besar itu diberikannya secara injeksi apa? Yang volume besar? Intravena ya, Bu. Intravena. Jangan lupa ya. Nanti kalau ditanya untuk LVP diberikannya secara apa? Intravena kan. Kalau kita infus kan pasti dicari venanya. Ya, intravena. Kalau SVP kan macam-macam kalau yang small volume rutenya ya. Kalau yang LVP itu hanya satu ya, intravena doang. Ya. Kemudian kalian catat nih ya. Yang saya infokan kalian tanda-tandai untuk kalian catat, nanti kalian baca-baca lagi materi yang terkait yang tadi saya infoin. Yang tadi saya udah bicarakan panas lembab atau panas uap itu pakai alatnya namanya apa? Autoklav, Bu. Autoklav. Autoklav itu mengandung uap kan? Uapnya itu bisa membunuh bakteri dengan cara apa? Tadi kan? Denaturasi. Iya, denaturasi atau koagulasi protein yang ada di bakteri. Jadi bakteri mati. Ya, jadi nanti kalau ditanyanya dibalik yang cara kerja sterilnya dengan mengkoagulasi atau mendenaturasi protein itu berarti dengan cara sterilisasi apa? Autoklav. Panas uap. Ya, atau autoklav. Autoklav itu nama alatnya. Cara sterilisasinya namanya panas uap. Ya. Kemudian kalau sterilisasi vaselin pakai apa? Tadi udah saya bilangin basi salep pakai apa? Pakai oven, Bu. Panas Ya, oven itu cara ya betul, panas kering. Ingat ya, cara sterilisasi bukan oven. Cara sterilisasi adalah panas kering, panas lembab atau uap. Alatnya oven ya. Ingat-ingat tuh ya. Catat. Kemudian sediaan parenteral itu dia tidak lewat usus kan, tidak lewat saluran cerna. Nah, kalian kelebihan dari parenteral dan kelemahannya. Sekarang banyak kalau kelebihan kan cepat ya kan, memberikan efek cepat kan parenteral. Tapi kelemahannya apa dibanding sediaan lain, coba sebutin. Kenapa Kalau sih salah kalau sediaan dosis sih, Bu. parenteral keterbatasannya apa? Kalau dosisnya salah, Efek sampingnya juga besar kan? iya. Kalau salah langsung ya dia bisa misalnya shock misalnya. Kemudian juga sediaan dalam bentuk parenteral karena menggunakan peralatan yang betul-betul prosesnya yang harus betul-betul terkendali ya. Kemudian orang-orangnya yang harus terlatih. Jadi ini lebih mahal dibandingkan bentuk sediaan lain. Misal contoh bentuk sediaan paracetamol diberikan tablet dengan paracetamol infus, ya kan?
Mahalan mana? Mahalan yang infus, karena dia proses sterilisasi sendiri kan lebih besar ya biayanya, sehingga itu kerugiannya. Nah, lanjut ya. Kita untuk sterilisasi itu kan ada sterilisasi yang namanya sterilisasi akhir, ada juga yang aseptis. Kalau sterilisasi, kenapa dilakukan sterilisasi secara aseptis? Karena tidak tahan panas Bu obatnya. Ya, jadi aseptis dilakukan karena bahan obat mudah terurai atau rusak dengan adanya panas. Ya, namanya aseptis. Itu namanya teknik ya, teknik sterilisasi. Nah, kalau cara sterilisasinya macam-macam. Aseptis dengan cara apa? Dengan cara penyaringan. Yang tadi itu filter membran. Itu namanya cara. Tapi kalau teknik itu ada aseptis, ada yang sterilisasi akhir. Teknik aseptis dilakukan kapan? Untuk obat-obat yang tidak tahan panas. Ya, itu aseptis. Berikutnya syarat umum ya, syarat umum untuk sediaan steril kan tadi udah tahu lah ya. Steril, kemudian bebas pirogen, bebas partikulat ya. Kalau isotonis itu tekanan osmosis sama, isohidris itu pH ya, pH harus sama. Kemudian bebas pirogen ya, itu sediaan syarat umum ya untuk sediaan steril. Kemudian coba small volume ini ada beberapa rute pemberian. Kalau pemberian secara intramuskuler diberikannya melalui apa? Gimana ya? Jaringan otot Bu. Nah, otot. Penyuntikan ke dalam otot betul. Kemudian untuk bentuk sediaan di sini kan ada nih. Bentuk sediaan ya yang kelihatan di sini ada injeksi, ada dalam bentuk emulsi, suspensi, atau dalam bentuk larutan ya. Jadi obat suntik yang disuntikan ke dalam tubuh kita bisa berupa larutan, bisa berupa emulsi, bisa berupa suspensi. Ya. Kalau misalnya yang dimasukkan ke dalam tadi kalau misalnya dimasukkan ke intravena itu harus yang bentuk larutan ya. Intravena. Nah, tapi kalau ini yang intramuskuler itu bisa dalam bentuk larutan, emulsi, suspensi. Nanti kalau ditanya bentuk apa cara pemberian secara intramuskuler, bentuk sediaannya bisa apa? Bisa emulsi, suspensi, larutan. Tapi kalau intravena itu larutan. Nah, kemudian tadi udah ya, serbuk injeksi yang perlu direkonstitusi. Tadi sterilisasinya pakai apa? Tadi saya bilang nggak boleh ada air, dia harus kering. Oven ya Bu? Ya? Oven. Ya, oven itu alatnya. Cara sterilisasinya? Panas kering. Ya, panas kering ya, jangan salah ya. Panas kering. Proses sterilisasi autoklav ya, itu sumber panasnya dari mana? Autoklav? Uap Bu. Iya, uap air yang panas. Ya, autoklav itu kan cara sterilisasi panas basah. Panas basah makanya dari uap air. Kemudian tadi yang filtrasi menggunakan membran filter, ukuran porinya berapa yang tadi saya infoin? 0,22 mikron. 0,22 mikron itu penyaring cara sterilisasi dengan cara penyaringan atau filtrasi ya, atau membran filter 0,22 mikron. Nah, kemudian kita lihat di sini yang sediaan mata yang salep ya kalau nggak salah ya. Ini bagiannya. Ini wadah nih ya, wadah nih. Ini wadah untuk small volume nih, ampul dan vial. Dibaca. Kalau yang tadi LVP juga tadi udah ya, polimer apa itu kalian harus baca. Kemudian
mata nih. Sediaan mata. Sediaan mata. Pelajari nih mata. Nah, dari mata ini kita lihat di sini ya. Bagian mata kalau nggak salah kemarin disuruh ini juga ya kalian ya, suruh ada apa namanya? Ada YouTube-nya juga yang masalahnya saya tulis untuk menambah pemahaman ya. Nah, di sini ada absorpsi. Kita lihat bagian terluar mata apa aja. Konjungtiva. Jadi ada bagian luar dan ada bagian dalam. Nah, bagian luar ya. Di sini kan di sini cairan mata, kemudian absorpsi kita absorpsi. Jadi absorpsi kalau misalnya obat masuk ada bisa melalui kornea, bisa melalui tidak melalui kornea atau non kornea. Jadi kalau penetrasi obat yang tidak melalui kornea itu melalui sklera atau konjungtiva. Nah, di sini konjungtiva ini ya, konjungtif coba ya. Konjungtiva itu di sini ya. Nanti pertanyaannya adalah tentang tempat kerja ya. Jadi kalau tempat kerja salep ya, kalau salep itu kan hanya di luar ya, nggak sampai ke dalam ya. Ya, salep itu makanya harus ada penahan. Maksudnya basisnya itu harus basis lemak. Kenapa? Karena dia kerjanya di luar permukaan. Ya, nanti kalau ditanya salep mata kerjanya di bagian mana, ya. Kan ada gambar mata ya. Nanti kalian pilih tuh salep mata kerja di mana. Ya, di bagian luar sini nih, konjungtiva. Ya, dia nggak sampai ke dalam lapisan dalam sini. Ya, biasanya memang kalau salep itu karena dia untuk yang di permukaan. Kalau yang untuk ke dalam biasanya dalam bentuk tetes, obat tetes. Karena larutan bisa menyerap. Ya, kalau ini tidak di permukaan aja. Kemudian istilah sterilisasi. Nah, kalau ini stop dulu ya. Ini banyak kayaknya ditanya soal cara-cara sterilisasi ya. Kalau sterilisasi pinset ya, itu dengan cara apa? Dengan menggunakan cara sterilisasi apa? Biasa kalau kita kerja steril di mikro pakai apa? Dipanasinnya? Dengan panas kering yaitu nyala api kan? Iya, flaming ya, Bu. Pinset atau disebut dengan flaming ya. Bukan dengan autoclave atau bukan dengan oven, dia sama-sama panas kering tapi yang flaming yang nyala api. Kemudian kembali lagi ya. Suhu sterilisasi autoclave tadi udah tahu ya, 121 15 menit. Kemudian tipe gelas. Tadi kan ada ya tipe gelas. Tipe gelas mana yang tidak dipakai untuk sediaan steril? Small volume masalahnya. Ada gelas. Misal ini nih. Nih. Ya, nanti ada pertanyaan wadah kaca yang tidak digunakan untuk sediaan steril ya ini ya. Berarti kaca non parenteral. Ya. Kalau di sini kan kalian baca nih gelas, ada gelas borosilikat sangat tahan. Gelas soda lime yang diolah, gelas kapur soda biasa dan kaca non parenteral. Tipe D tidak digunakan untuk kemasan parenteral. Ya, jadi kalau ditanya
wadah gelas yang tidak digunakan untuk parenteral. Dia wadah gelas tapi tidak untuk sediaan injeksi parenteral. Ya, itu adalah kaca non parenteral. Kemudian cairan pembawa. Cairan pembawa untuk sediaan steril kan tadi ada air, ada minyak. Ya, minyak yang tidak bisa untuk pembawa, apakah minyak zaitun, minyak kelapa, minyak wijen, minyak kacang, atau minyak kapas? Kelapa, Bu. Minyak kelapa ya. Kenapa ya? Karena minyak kelapa itu hubungannya dengan komposisi ya. Komposisi dari minyaknya itu tersendiri ya. Kan kalau yang lain itu dia banyak kandungan tidak jenuhnya ya. Kalau zaitun tuh bagus, wijen, minyak kacang. Kalau minyak kelapa itu kan banyak kandungan yang lemak jenuh. Ya, kalau lemak jenuh itu minyaknya itu jadi mudah teroksidasi kalau jenuh. Ya. Kemudian pengujian pada sediaan parenteral uji yang digunakan untuk melihat ada atau tidak partikel namanya uji apa? Uji pirogen, uji sterilitas, uji kebocoran, uji kejernihan pada sediaan injeksi yang untuk melihat partikel. Hah? Pirogen, Bu. Pirogen mah untuk membebaskan ini untuk melihat nggak ada partikel. Kejernihan dong, logika aja. Kalau misalnya kita melihat sediaan, ya ada atau tidak partikel di situ, berarti kan apa? Jernihan, ya. Tadi udah ya, serbuk seri rekonstitusi udah. Kalau cairan pembawa injeksi untuk pelarut, misalnya kita sediaan steril kita serbuk injeksi, dilarutkannya dengan apa namanya? Pelarutnya. Kalau misalnya ada obat suntik dalam bentuk serbuk kering, ini mau disuntikin, berarti kan harus dilarutkan dulu. Pelarutnya namanya apa? Aqua Pro Injection, Bu. Iya, aqua pro injeksi ya, air untuk injeksi. Kemudian salep, enggak udah tahu lah ya. Salep mata, tadi yang udah saya bilangin, sediaan salep mata, disterilkannya pakai apa? Panas kering, Bu. Panas kering, Bu. Nah, panas kering. Ya, panas keringnya bukan yang pemijaran ya, tapi yang oven. Ya, tadi kan udah ada tuh cara sterilisasi panas kering oven, contohnya untuk sediaan salep mata. Ya, tapi bukan sediaan tetes mata. Kalau tetes mata yang autoclave. Tapi kalau sediaan yang salep mata, karena basisnya basis lemak, dia pakai panas kering oven. Kemudian cairan pencuci mata, dia kan harus steril. Ya, dia harus steril, jadi juga mengandung biasanya komponen-komponen zat. Ya tadi kan prinsipnya gini, kalau komponen sediaan injeksi itu ada zat aktif, ada cairan pembawa, dan satu lagi zat tambahan. Nah, zat tambahan ini yang banyak, tergantung kebutuhan. Ada untuk menambah tonisitas, ada untuk menambah untuk dapar menjaga pH, kemudian ada untuk bebas pirogen, kemudian ada antioksidan, ya, ada juga pengawet. Nah, semuanya itu digunakan untuk menjaga kestabilan dari sediaan injeksi. Nah, sediaan cahaya biasanya digunakan bisa dianggap kan ada ya namanya in-use stability. Jadi ada di kemasannya. Gunakan obat maksimal sekian hari setelah tutup dibuka. Suka dibaca nggak? Iya, Bu, Ya, ada. jadi stabilitas itu kan ada dua ya stabilitas. Ada stabilitas sebelum kemasan dibuka, ada yang setelah dibuka. Nah, kalau kemasan yang sebelum dibuka, kalian nanti perhatiin di obat ya. Ada di situ, misalnya ED, manufacturing-nya kapan? Misalnya manufacturing-nya Agustus 2023, ED-nya misalnya Agustus 2025. Minimal obat itu ED 2 tahun.
Nah, itu namanya stabilitas obat sebelum dibuka. Tapi ada juga yang kedua, stabilitas obat setelah dibuka. Contoh sirup-sirup. Misalnya, gunakan maksimal 7 hari setelah kemasan dibuka. Suka lihat nggak? Biasanya antibiotik ya, Bu, yang dioplos. Antibiotik. Antibiotik yang dioplos, contohnya kayak sirup cefadroxil, ya kan? Itu kenapa dia dioplos coba? Kenapa nggak dari sana aja pabrik dibikin sudah dalam bentuk suspensi? Kenapa? Karena Tidak nanti stabil, Bu. Betul. Karena hubungannya dengan stabilitas dari zat berkhasiatnya, ya, dalam bentuk kering itu akan lebih tahan. Misalnya bisa sampai 2 tahun. Tapi kalau dalam bentuk larutan enggak. Ya, makanya begitu mau digunakan langsung dia istilahnya direkonstitusi. Rekonstitusi itu adalah ditambah pelarut. Pelarutnya kalau untuk sediaan steril aqua pro injeksi, tapi kalau untuk obat minum sediaan oral kan dia bukan parentera, oral ya biasa air minum biasa. Nah, di situ ada klaim biasanya digunakan maksimal berapa hari. Kalau cairan pencuci mata itu kan biasanya nggak banyak ya volumenya juga kan. Jadi maksimal itu 7 hari bisa digunakan. Tapi sebenarnya sih kembali lagi ke klaim yang ada di dalam di kemasan. Karena untuk obat-obat yang beredar, kita Badan POM udah mempersyaratkan tuh ada namanya in-use stability. Stabilitas setelah obat dibuka. Sebenarnya berbeda-beda. Tergantung dari data stabilitas dia. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, ya ada yang. Tapi kalau sirup biasanya sih tergantung juga dengan volumenya dia. Kalau volumenya kecil ngapain lama-lama, sebentarannya juga habis, ya kan? Ya jadi maksimal 7 hari. Ini kan ada Kemudian di Bandung dia. Ciga apa di Bandung. siapa itu ya? Tolong di mute ya, di apa? Mengganggu misalnya. Sediaan ya yang sudah kita kemas primer ya misalnya di botol ya itu nanti harus diuji namanya kebocoran. Untuk uji kebocoran itu sediaan kita ya misalnya kita mau sediaan injeksi ampul atau vial itu dimasukkan ke dalam suatu alat kayak desikator ya pokoknya alat itu bisa vakum dia alatnya vakum tapi berisi suatu cairan biru namanya metilen blue. Jadi nanti dimasukkan ke situ, kelihatan kalau bocor, kan di situ vakum ya. Kalau bocor itu kelihatan nanti larutan metilen blue-nya masuk ke dalam wadah ampul atau vial. Ya, jadi ampul atau vial masukin ke situ, ke alat kayak semacam apa namanya desikator ya, kayak di lab kita kan ada tuh, ada desikator yang pokoknya vakum, intinya dia harus vakum, rapet ya, tidak boleh ada nembus udara. Kemudian kasih metilen blue. Jadi dimasukkan ke dalam suatu wadah yang mengandung larutan metilen blue, kemudian alatnya harus vakum. Ya setelah berapa lama ada prosedurnya ya, setelah berapa lama dikeluarin. Masuk nggak tuh metilen blue-nya ke dalam ampul atau vial? Kalau masuk berarti dia tidak memenuhi syarat kebocoran. Ya, nanti kalau ditanya uji kebocoran menggunakan larutan metilen blue. Kemudian kalau sediaan parentera yang apa? Kalau timbul demam berarti disebabkan oleh apa? Pirogen, Bu. Pirogen. Sediaan parenteral yang wadahnya isinya 100 mili. Itu berarti apa? Small atau large? Large. LPP. 100 mili, 100. LPP. Small atau large? Small. Small ya. SPP, Bu. Iya, small kan? SPP small. 100 ya, jangan hati-hati ya. Salah milih salah. Dan sengaja dipilihnya 100 mili. Itu small. Ya. Kalau tadi infus atau parenteral volume besar atau LVP pemberiannya secara apa? Intravena, Bu. IV. Intravena. Terus bentuknya apa kalau intravena? Larutan. Infus. Larutan. Ya. Larutan. Nggak bisa dibentuk emulsi, bentuk suspensi nggak ada. Kan nggak ada ya kita di infus NaCl bentuknya nggak mungkin. Infus intravena memang harus dalam bentuk larutan. Kemudian kalian harus pelajari tuh yang 4 itu ya. Yang ada 4 LVP kalian pelajari dengan contoh-contohnya apa aja.
Kemudian gas etilen oksid. Ya, gas etilen oksid yang sterilisasi secara apa? Kan gas ya, berarti sterilisasi gas. Bagaimana mekanisme kerjanya kalian cari ada di materi yang sterilisasi terakhir 2 minggu sebelumnya. Kemudian sterilisasi menggunakan radioaktif, itu kan ada sinar gamma tadi ya. Di situ kalian lihat kelebihan dan kekurangannya sterilisasi dengan sinar gamma itu apa. Kemudian jenis penyaring yang tadi menggunakan ada beberapa penyaring ya, ada yang menggunakan sinterglass, ada yang membran ya. Kalau yang membran itu berarti pakai kertas. Ya kan? Kertas itu berarti menggunakan selulosa. Kertas itu kan selulosa. Nah, kemudian sterilisasi kan kalau sesuai farmakope ada berapa cara sterilisasi? Tadi udah ditunjukin cara sterilisasi sesuai farmakope ada 5 ya. Sterilisasi panas kering. Mula-mula satu sterilisasi panas basah oven, yang kedua panas kering, kemudian sterilisasi menggunakan radiasi, kemudian sterilisasi gas dan sterilisasi dengan cara filtrasi. Nah, nanti kalian baca yang sterilisasi secara radiasi ya. Kemudian dapar ya. Tadi dapar kan udah tuh untuk supaya menjaga pH ya. pH cairan tubuh adalah 7,4. Pendapar asam fosfat ya. Nanti kalian lihat, pendapar asam fosfat itu pH-nya berapa? Fosfat itu basa ya. Ya. Yaitu sekitar 6 sampai 8. Kadarnya berapa? Kalian lihat. Tadi ada tuh yang bagian large volume kalau nggak salah. Pendapar fosfat pH-nya berapa? Kemudian persediaan injeksi ditambahkan zat yang untuk tonisitas. Tujuannya apa? Tonisitas itu supaya tekanan osmosisnya sama dengan cairan tubuh. Ya, ditambahkan dengan zat yang namanya apa? NaCl dan apa? Dextrose atau glukosa ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan untuk zat untuk mengatur tonisitas itu apa? NaCl sama glukosa. Ya. Dah. Itu ya kisi-kisinya dari saya. Kalian udah catat kan? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang esai itu yang tadi yang banyak itu esai. Iya, Bu. Kan kita dulu sempat semester 4 tuh agak pada turun ya, Bu. Karena banyak kata kecualinya. Kira-kira ini banyak kecualinya nggak, Bu? Kecuali gitu ya? Iya. Enggak Nggak ya, Enggak Bu? banyak. Enggak banyak kecuali-kecuali. Yang tadi itu tuh yang tadi saya ya kan kemarin memang nggak ada kisi-kisinya juga ya. Nah, ini soalnya ada yang tadi saya infoin tuh itu adalah kisi-kisinya sama tugas yang saya berikan itu untuk esai. Ya, nah saya tadi di awal-awal saya sebutin itu untuk esai. Kalian pelajarin tuh. Ya, harus benar semua jawaban esainya. Sama ini, Bu, ada banyak nama-nama obat nggak ya, Bu? Nggak ya, Bu ya? Enggak sih. Enggak. Hmm. Enggak nama-nama obat enggak. Cuma prinsip aja sih. Sebenarnya sterilisasi yang banyak sih ya. Sterilisasi tuh ada sterilisasi panas uap. Sterilisasi panas uap tuh apa sih? Sumbernya dari mana? Dari uap air. Terusnya apa alatnya? Autoklav. Berapa suhunya? 121 15 menit. Itu aja udah banyak tuh. Ada berapa soal tuh terkait itu. Kemudian sterilisasi panas kering, oven itu apa aja? Yang disterilkan ya sediaan-sediaan yang kering. Ya kayak injeksi kering, kayak salep, ya
Kemudian sterilisasi panas dengan nyala atau flame itu apa alatnya. Jadi yang apa ya, yang keseharian kita yang memang udah familiar sama kita gitu. Tuh ya sudah saya infokan semuanya ya. Yang saya sebutin itu bagian-bagiannya itu untuk kisi-kisi pilihan gandanya. Gitu ya. Memang tidak dibuatkan, nggak di-share sama saya soalnya karena kan kita tidak mendidik namanya kalau seperti itu. Kalau langsung dikasih tahu soal-soalnya tuh nggak boleh seperti itu ya. Iya, Kalau Bu. yang dibuat Kan ini ya, tim ya, Bu ya. Tim dosen ya, Bu, yang buat. tim dosen. Jadi Ini juga dosennya, soalnya kan bukan dari saya aja ya. iya. Kalau yang esai itu yang saya usulkan itu. Ya semoga sih keluar banyak ya. Tapi yang pasti kalian harus pelajari itu. Karena itu termasuk besar poinnya. Tonisitas nanti kita pekan depan berarti ya setelah ujian. Jadi kalau tonisitas itu ada juga sih pertanyaan tonisitas tapi teori nggak hitungan karena saya nggak mau hitungan dimasukin ke UTS karena takutnya teman-teman masih belum dong gitu ya. Karena soal-soal itu harus latihan menurut saya. Nggak bisa dalam bentuk ini tanpa latihan gitu. Sementara kita cuma satu kali pertemuan ini. Ya, perlu tahu aja tonisitas itu diaturnya dengan NaCl dengan glukosa. Kalau NaCl itu elektrolit, ya. Kalau glukosa atau nama lainnya dextrosa itu yang non elektrolit, ya. Itu nanti kalau ditanya untuk mengatur tonisitas sedia injeksi apa, itu udah tahu NaCl dan glukosa. Itu ada hitungannya berapa jumlahnya, itu di perhitungan tonisitas namanya. Ya teman-teman semua ya, semoga nilainya bagus semua ya. Sudah saya infoin semuanya ya. Tadi kalian yang spesifik udah saya infoin ya. Saya harapkan dari esai kalian udah dapat nilai cukup banyak ya, karena itu semua tugas-tugas saya itu usulan untuk esainya ya, itu sih. Kalau yang advance itu enggak ya, Bu ya? Kan ada wadah-wadah parenteral yang advance. Enggak yang advance enggak ya, yang biasa aja ya, yang konvensional, Iya. ampul, vial sama yang sediaan. Tapi harus dijelasin, jangan cuma nyebutin ampul, vial enggak, jelaskan. Ya, sama yang sediaan large volume kan ada tuh, ada apa tuh, polimer apa gitu, sebutin aja di situ. Ya, saya absen ya. Tadi kan udah ditanda-tandain kan, udah dicatat kan yang saya infokan. Kita absen ya teman-teman ya. Dia Ayu, Hadir Ibu. Sarah Fauzia. Tadi ada ya, Sarah. Hadir Ibu. Iya. Anita, Hadir Bu. Sylvia Yuni, Hadir Bu. Mala Komala, Hadir Bu. Muhammad Romli. Oh, Romli nggak kedengaran suaranya nih, Romli. Kita lihat partisipan. Oh, ada Romli diam-diam aja nih Romli. Yulita, Hadir, Bu. Anissa Rahma. Tapi Daya nanti mungkin nggak bisa awas kalau ujian ya. Anissa Rahma udah ya tadi ya? Bisa. Anissa ada. Gita, Hadir Bu. Yusnia,
Yusnia ada, Bu. Ada ya? Travelina tadi ada. Lulu, Hadir, Bu. Septi Berta, Hadir. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. ayo dia, Hadir, Bu. Roida, Hadir, Bu. Fahmi ada, Flo, Hadir, Ibu. Ananda Sela, Hadir, Bu. Putri Lestari, Hadir, Bu. Iskandar, Hadir, Bu. Nia ada ya, Azara, Hadir, Bu. Arta, Hadir, Bu. Azhahira, Hadir, Bu. Shalsabila, Hadir, Ibu. Ananda Maharani, Hadir, Ibu. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa ada, Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Fatima, Hadir, Bu. Teguh, Hadir, Bu. Siti Azkia, Hadir, Bu. Hafiz ada. Nih tolong ya, nyimak ya karena sengaja saya tidak memberikan dalam bentuk apa namanya share ya, tapi saya infoin aja. Kalian harus nyimak bagian mana aja tadi ya. Ilmi, Hadir, Bu. Seli ada, Silvi Nuraini ada, Anita Hayatun Nufus, Anita ada, Bu. ya, Deborah ada juga. Oke. Berarti hadir semua ya. Deborah, timnya yang hari ini nggak datang siapa? Timnya hari Sabtu nanti. Apa udah hadir semua sekarang atau ada yang nggak hadir? Farizan sih, Bu. Farizan ya? Ya udah berarti Farizan aja, nanti saya jadi PR tuh Farizan hari Sabtu. Dah. Oke. Oke ya, selamat belajar ya. Semoga nilainya bagus semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau nanya tapi di luar ini, Bu. Kita Ya. kan yang kebagian kapsul, kira-kira kan dibikin laporan ya, Bu. Kira-kira dikumpulnya Nanti kan semua dibikin laporan. Jadi nanti laporannya 2, tablet sama kapsul. yang kapsul kan udah selesai tuh, Bu. Udah tinggal penyerahan. Laporannya kira-kira kapan, Bu, dikumpulin? Nanti coba saya tanya ya, Pak Niko kan? Seli. Pak Seli, Pak ini ya, Pak Charles ya. Ntar ya saya tanyain dulu ya, saya koordinasiin dulu ya. Kan besok kan kita mau ini aja kan, review doang kan? Hari Sabtu. Iya, Bu, review kisi-kisi. Review kisi-kisi kan? Oke. Nanti saya ini deh sama Pak Niko juga. Sabtu ini kita review kisi-kisi aja. Bu, maaf di 2A juga sama Ibu juga, Bu. Review kisi-kisi kan? Kan pagi kan? Iya, Bu, pagi. Iya. Nanti saya infoin Pak Niko. Karena kan sore Pak Charles kan ini. Sama. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Sudah di screenshot ya tadi ya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, semoga bermanfaat ya materinya. Jadi kalian bisa tujuannya adalah lebih mengarahkan aja ya belajarnya kemana dari sekian banyak materi tersebut. Ya, yang untuk hafalan-hafalan itu tolong dihafal semuanya. Jangan pikiran macam-macam, nyontek lah, apalah, jangan ya. Itu tujuannya memang untuk
kalian paham. Begitu sih, karena pertanyaannya juga yang umum-umum, nggak terlalu detail. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Makasih, Bu. belajar ya. Terima kasih, Bu. Iya.